reksonen sira kabeh dong reksa sira kabeh hafidu ala sholawah. As-sholawah iki ay al maktubah jamak 5 berarti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lagi perilaku jasmani sering kita sebut sholat secara syariah. Nggih. Nek jasmani iki mang gak sholat berarti yo gak sholat. Nek jasmani melakukan ngadeg rukuk sujud berarti sholat. Tapi pertanyaannya apakah ruhaniyahnya itu juga sholat? Apa sih Pak? Sholat itu apa artinya? As-sholatu ay ad-du'a. Ad-du'a tergantung jenengan memaknai ad-du'a ini minta apa menghadap. Umumnya mengatakan ad-du'a adalah memohon, meminta. Ud'uni astajib lakum, minta. Tapi menurut pandangan hakikat ad-du'a adalah menghadap. Menghadap. Lah, menghadap itu harus bertemu. Menghadap itu bertemu. Sekarang kita kembalikan pada diri kita. Waktu sholat kita bertemu siapa? Secara syariat rukun sahnya sholat manakala kita lakukan di situ menghadap kepada kiblat, yang kiblat secara fisik sebagai lambang yang kita sebut Ka'bah. Di situ kita itu tidak diberikan hukum pasti diterima atau tidak. Insya Allah, bahasanya insya Allah. Insya Allah mun ngersakake sapa Allahu Allah. Berarti ngersakake apa? Diterima apa ditolak? Kita nggak tahu. Bapak Ibu, kita berlatih cerdas Pak. Jangan mau dibujuki nafsu terus, jangan mau. Kita harus bisa untuk menipu nafsu, karena nafsu menipu kita. Bila mana nafsu pakai politik, kita harus bisa politik terhadap nafsu. Dari pertanyaan Mbah tadi adalah antara golongan ahli hijab kita, yaitu golongan ahli syariah dan ahli ma'rifat tentang sholat. Kalau golongan ahli syariat saja sholatnya sudah jelas, syarat rukunis sah itu mengatakan sah, insya Allah diterima. Mengapa harus pakai insya Allah kalau itu pasti sah? Cara bahasa lugot, pendidikan lugot bahasa, nggak perlu Pak kita memakai kalimat meragukan. Kalau itu sudah pasti. Kalau pasti diterima, gak usah kita pakai bahasa meragukan. Miturut Yun Sewu, kalau itu betul-betul dikatakan memang sah. Pasti gitu aja. Pasti kan sudah nggak ragu Pak, nggak ragu. Tapi itulah proses Pak, memangnya itu proses. Sedangkan orang makrifat katanya tadi kiblatnya bingung, lah ngoten nggih.
Bingung iku miturut kita pandangan syariat. Pandangan syariat iku melihat fisik. Kalau makrifat pandangan Allah, pandangan batiniah, ruhaniyah ini, Pak. Kalau umpama ya, kita posisi ada di timurnya Ka'bah Indonesia ini. Apakah Allah itu hanya ada di barat, sementara di timur, di selatan, di utara, di atas, di bawah itu nggak ada Allah? Terus memang kalau memang sing benar seperti itu, terus bagaimana Allah dawuh fa aina matuwallu? Dimanapun kau menghadap, mengarah, fathamma wajhullah, di situ ada wajah Allah. Terus bagaimana? Kalau menurut pandangan hakikat, justru secara rohaniyah beliau yang sholat ma'rifatiku wong sing gak bingung. Mengapa gak bingung? Sudah ketemu. Mestine sing bingung iku wong sing durung ketemu. Contoh, kita sama-sama tadi itu perjalanan dari rumah masing-masing. Ada yang sudah sering ke sini, nyampe ke sini Pak, nggak bingung. Tapi bagi pemula, Sherlock nggak ada, alamat aja, dikatakan menganti desa beton. Mata niku sih bingung jenengan kali kok. Jelas bingung. Tidak ada kepastian mana ya kira-kira ya. Ketika kita berangkat masih ragu. Karena di dalam hati kita belum ada gambaran pondok niki dereng wonten. Lan jenengan yang sudah biasanya ke sini sebelum datang bisa hati ini, oh tempatnya Al-Fakir di sana Padepokan, oh bentuknya begini, di dalamnya begini, sudah ada di dalam hati jenengan. Jadi nggak bingung. Lewat timur nggih mboten bingung, lewat selatan ya nggak bingung, lewat barat, lewat utara nggak bingung. Nah terus kita yang awal-awal berangkat di dalam hati nggak ada Pak bayangan seperti ini, nggak ada. Justru kita ini yang bingung. Berangkat sebelum itu belum bertemu. Akhirnya tanya-tanya Pak, mana Padepokan Al-Fakir itu? Mana? Oh sebelah sana. Jangan tanya kudu orang yang sudah tahu sini Pak. Nek sampai tanya tidak tahu orang terhadap orang yang tidak tahu sini, ya malah kesasar kan. Artinya semua tergantung siapa yang membawa kita. Kita itu buta Pak. Kita itu orang bingung. Kok sing membawa itu juga orang buta, orang bingung. Iki bingung double. Gak bisa kita nyampe pada Allah kalau yang membawa kita orang yang tidak kenal pada Allah. Ngoten lho Pak ceritane. Gampang mawon. Cara dilogikakan seperti itu. Apa mungkin orang buta bisa menuntun orang buta lain nuju tujuan? Mboten mungkin. Kalau kita kembali pada Allah, makanya tadi saya katakan siapa sih guru akhirat itu? Tabi'inat tabi'in as-solihin. Beliaulah yang setia mengikuti kesempurnaan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya di dalam syariah tapi juga hakikat ma'rifat, tidak hanya di tauhid la ilaha illallah wa huwa, tetapi anta wa ana. Cirinya orang itu tidak membahas masalah kebiarin daunyo, mesti dedek ati sampan kali kula
untuk mengarah terhadap ini wajah tu wajia, Pak. Makalah yang muncul beliau-beliau terhadap hati kita menyejukkan. Boten membara nambahi amarah boten. Itu bagi jenengan manakala mencari tabi'ina solihin. Mboten bisa dilihat dari fisik, Pak. Mboten saged. Apa harus kopiahan sarungan duwe pondok? Mboten. Kadang-kadang beliau iku petani, orang duweni pengikut, bahkan ekonominya ikut terbelakang. Bisa jadi kekasih Allah diletakkan Allah seperti itu. Bisa jadi menjadi pedagang, bisa jadi menjadi pemulung. Tidak harus ekonominya itu sugih, mboten. Tidak harus mereka itu alim dohirnya, ndak. Makanya Syekh Ibnu Athaillah kalau bicara tentang mencari teman yang CS atau mencari guru, disuruh guru akhirat. Senajano teman sampean, senajano guru jenengan iki bodoh ilmu dohir, tapi atine alim terhadap Allah, itulah yang harus kita ikuti. Luweh-luweh berteman terhadap bodoh ilmu dohire dan bodoh ilmu rohaniyai batine. Iki bahasa teman sahabat. Pun pertanyaan, apakah sholatnya orang arif itu diterima Allah? Lagi itu tadi, bukan sholatnya orang syarek. Seingat saya pertanyaannya begitu. Bahasa saya tidak hanya nurul iman tapi hakul iman. Tidak hanya yakin tapi di situ hakul yakin, jelas. Karena apa? Orang-orang arif ketika menjalankan amalia secara fisiknya, keadaan ruhaniyah itu mesti yang muncul mingkol bin zahidin, bukan mingkol bin rohibin, tapi mingkol bin zahidin. Apa? Hatinya selalu menghadap terhadap Allahnya, bukan terhadap makhluknya. Wis satu. Kalau pertanyaan ini, apakah sholatnya orang-orang golongan kita yang ada di syariat saja itu diterima oleh Allah? Nah, ngoten ya. Ya, saya kembalikan pada surah Al-Maidah. Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah apa wae iku diterima oleh Allah bila mana muncul dari hati yang bertakwa. Wis ngoten mawon. Takwa iku apa? Ninggalno larangan, jalankan apa larangan Allah? Kita bersekutu. Kita menyekutukan Allah, itu larangan. Perintahnya mengesahkan Allah. Ini pandangan hakikat, bukan syariat. Udah. Lalu yang kedua terkait masalah sifat jaiznya wenangnya Allah. Ini masuk, Pak, di dalam sifat wajib Allah yang terbagi menjadi 4. Niku mengke masuk terhadap jaiz wenang jenengan wau ingkang jenengan tanyakan. Ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. 20 sifat wajibnya Allah, 20 sifat mokhalnya Allah, termasuk mohon maaf sifat jaiznya Allah. Yang ditanyakan tadi adalah sifat jaiz. Sifat jaiz, wenang. Apa sih jaiz? Wenang. Lah, wenangi Allah di dalam menciptakan bumi seisinya, mulai dari wenang faedah dan seterusnya. Manakala kita tidak jatuh di dalam tajalli, bingung.
Letak bingungnya apa? Seakan-akan ada dua. Tapi kalau jenengan iki sudah duduk di tajalli, maka di situ dikatakan keakuan diri panjenengan kali kula sebagai makhluk itu sudah tidak berlaku. Ini proses nafi isbat. Ini proses nafi isbat. Sehingga mengapa jenengan sering saya sampaikan terkait zikir yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta itu jalan tol hamaniki. Artinya jenengan tidak dibingungkan dengan satu ilmu, cukup jenengan iku spesifik melakukan tindakan nafi isbat. Intinya sifat jaiznya Allah di sifat wajibnya Allah diwenang, dijaiz, yun sewu, jenengan kali kula itu harus meniadakan perkara-perkara yang selain niki. Intinya keakuan diri sebagai makhluk muncul akhirnya faedah, muncul akhirnya apapun itu, niki pun fana. Akhirnya isbat, muncul keakuan diri Allah. Ini cepet. Makanya nanti ada ringkasan di dalam aqaid 50 niku, ada ringkasan nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Wonten lah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ada di situ sifat-sifat Rasulnya, sifat kerasulannya itu, yang mana sifat wajib Allah itu sebagai sifat mohalnya, mohon maaf, sifat wajib Allah itu bagi Rasul menjadi sifat mohalnya terhadap Rasul. Misalnya Allah wujud, mokhale adalah Adam, iku dadi sifat wajibnya Rasul. Ngoten niku mengke. Jadi aqaid 50 iku mengke kita kupas satu persatu, Pak. Sehingga sedoso tentang jaiz tadi, mohon maaf, jenengan kudu mengahadiyahkan untuk supaya ke ahad iki ringkes. Nanti kalau kita mengharapkan itu kita urai satu persatu, cuman tak ringkes, jenengan harus ada tindakan nafi isbat atau takhali ketajalli, atau bahasanya adalah menafikan, menghilangkan keakuan diri sebagai makhluk, setelah itu mengisbatkan, menetapkan keakuan Allah. Carane jenengan harus selalu mendawamkan, mengistiqomahkan zikir rasa, sirul asrar dirasa, baru nanti di ainul basyirah bisa bertemu akhirnya hakul basyirah.